Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Mulyana. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nomor induk mahasiswa saya 20011156545. Sekian, terima kasih. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga selamanya senantiasa kita selalu ada dalam keadaan sehat. Oh iya anak-anak, hari ini kita masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa untuk hari ini? Saya, Pak. Oh iya, Ananda Raga, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Ananda Raga yang telah bersedia untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Hadir semua, Pak. Oh, iya, hadir semuanya. Terima kasih. Mohon dipertahankan ya anak-anak, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Baiklah, untuk menghangatkan suasana supaya belajar kita hari ini ada semangat, ada kehangatan, kita bernyanyi dulu, menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa yang diiringi dengan video yang ditampilkan pada layar. Nanti kalian silakan untuk mengiringinya bersama-sama dengan video. Kita
kita akan mempelajari materi di mana minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang perubahan komponen ekosistem. Baik itu yang terjadi secara alami maupun karena kegiatan manusia. Nah, untuk sekarang kalian akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi tentang rantai makanan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui presentasi individu, peserta didik dapat merumuskan teks non-fiksi tentang rantai makanan dalam ekosistem secara cermat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran tentang rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem dengan cermat. Dan tujuan yang keempat, dengan mencari informasi pada sumber belajar, peserta didik dapat membuat gambar tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Itu ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung elang, dan ada zat pengurai. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen yang kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen yang ketiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan,
jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, selain pada PowerPoint, kalian juga dapat membacanya melalui buku siswa kalian pada halaman 55. Silakan dibuka buku siswanya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kegiatan yang pertama. Nanti kalian kerjakan LKPD ini. Kalau sudah selesai kita berdiskusi. Nanti dikumpulkan hasilnya untuk Bapak nilai. Bisa dimengerti? Silakan ikuti baca langkah petunjuknya untuk melaksanakan kegiatan yang pertama pada LKPD yang sudah Bapak berikan itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan kalian ikuti langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD untuk kegiatan yang pertama. Tulis nama kalian, tulis juga nama kelas untuk kalian. Silakan dibuka halaman keduanya, dikerjakan. Kalian bisa melihat bacaannya pada buku siswa halaman 55. Ananda Silvi, ada masalah yang tidak dimengerti dalam LKPD-nya? Tidak, Pak. Aku sudah mengerti. Oh iya, silakan lanjutkan mengerjakannya. Oh ini Ananda Sipa, kenapa belum mengerjakan Ananda Sipa? Iya, Pak, ballpoint saya habis. Oh, ballpointnya habis ya? Baik, Bapak akan meminjamkan ballpoint untuk pembelajaran kamu hari ini. Tunggu ya sebentar. Ini silakan Ananda Sipa, lanjutkan mengerjakannya. Baik, kalau kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai pokok pikiran yang sudah kalian kerjakan pada LKPD dari bacaan tentang rantai makanan. Nah,
Bapak akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, Bapak akan memberi hadiah 1 buah buku tulis untuk yang bisa menjawab. Siap anak-anak? Siap. Baik. Bagaimana pendapat kalian mengenai pokok pikiran pada setiap paragraf yang ada pada bacaan tentang rantai makanan yang sudah kalian baca tadi dan sudah kalian kerjakan pada LKPD-nya? Coba siapa? Saya, Pak. Oh, Ananda Rahma, silakan. Bagaimana Ananda Rahma? Menurut saya pada paragraf ke-1 pokok pikiran utamanya terdapat pada kalimat rantai makanan adalah perjalanan memakanan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Bagus sekali, luar biasa itu jawabannya. Jadi untuk paragraf yang pertama, apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Rahma itu benar. Itu adalah jawaban untuk pokok pikiran yang ada pada paragraf yang ke-1. Ini Ananda Rahma, silahkan diambil bukunya. Ini Bapak kasih hadiah buat kamu. Yang lain boleh tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk paragraf yang kedua. Coba, siapa yang mau mencoba untuk paragraf yang kedua menemukan pokok pikiran? Saya, Pak. Ananda Sendi, bagaimana menurut Ananda Sendi untuk paragraf yang kedua? Menurut saya, pada paragraf kedua pokok pikiran utamanya terdapat pada kalimat di lautan. Yang menjadi produser adalah fitoplankton. Yang menjadi produsen di lautan adalah fitoplankton. Bagus sekali Ananda Sendi. Itulah jawaban untuk pokok pikiran yang terdapat pada paragraf yang keduanya. Baik Ananda Sendi, berhak untuk mendapatkan 1 buah buku tulis. Tadi kan Bapak sudah berjanji, siapa yang bisa Bapak kasih buku tulis. Silakan ini diambil. Selanjutnya silakan kumpulkan LKPD hasil pekerjaan kalian untuk Bapak nilai. Silakan dikumpulkan per baris. Berbaris saja silakan. Semuanya sudah selesai, sudah dikumpulkan. Terima kasih. Jadi untuk menemukan pokok pikiran pada setiap paragraf pada bacaan itu kalian dapat menemukannya pada kalimat pertama dalam setiap paragraf yang biasa disebut dengan deduktif. Atau kalian juga bisa menemukan pokok pikiran itu pada kalimat terakhir dalam setiap paragraf pada bacaan. Atau yang biasa disebut dengan induktif. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya kalian simak tayangan video yang akan Bapak putar pada layar dan nanti kalian tuliskan informasi apa yang didapat dalam tayangan video tersebut dan nanti kita akan berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari dalam tayangan video tersebut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama.
Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan tuan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal
yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian melihat tayangan pembelajaran pada video, coba dari antara kalian semua, apakah ada yang sudah menganalisis macam-macam rantai makanan yang ada pada tayangan video tersebut? Coba, siapa yang bisa? Saya kok. Ananda Rahma, silakan. Bagaimana menurut Ananda Rahma macam-macam rantai makanan yang ada pada tayangan video tadi? Menurut saya macam-macam rantai makanan dari video tersebut ada dua. Satu, rantai makanan ekosistem darat. Dua, rantai makanan ekosistem laut. Luar biasa, bagus sekali. Itulah macam-macam rantai makanan yang tadi dijelaskan dalam tayangan video. Jadi ada dua macam rantai makanan pada ekosistem yang ada pada video tadi. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham dari materi macam-macam rantai makanan, Bapak akan bertanya, apakah kalian masih ada yang belum dimengerti dari pembelajaran macam-macam rantai makanan yang ada pada tayangan video tadi? Mengerti semuanya? Baiklah anak-anak, hebat semuanya. Setelah tadi kalian melihat pembelajaran pada tayangan video, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Namun sebelumnya, supaya kalian tetap semangat belajarnya, silakan kalian untuk berdiri dulu. Kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan LKPD kegiatan keduanya sesuai dengan langkah-langkah dan petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Nah, silakan diisi nama kalian masing-masing, ditulis kelasnya juga. Kemudian selanjutnya buka LKPD halaman yang keduanya. Nah, silakan kalian membuat gambar rantai makanan dari tayangan video tadi. Tadi kan ada ekosistem darat dan ada ekosistem laut. Silakan digambar rantai makanan menurut pendapat kalian masing-masing dari tayangan video tadi. Jangan lupa gunakan pensil warnanya. Pensil warnanya supaya gambarnya lebih
menarik. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat gambarnya? Mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Berbaris. Baiklah anak-anak, setelah Bapak memeriksa hasil pekerjaan kalian pada LKPD kegiatan yang keduanya, jadi di dalam pembelajaran rantai makanan ini kita sebagai manusia sudah sepatutnya karena diberikan akal dan pikiran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena ada satu dari komponen pada rantai makanan yang tidak dijaga, tidak dilestarikan oleh manusia, maka akan berakibat yang buruk juga bagi kehidupan manusia. Anak-anak hebat semuanya, tibalah saatnya kita pada akhir pembelajaran. Nah, untuk mengetahui, mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tes formatif bagi kalian. Bapak akan memberikan lembar soal pada kalian. Siap ya untuk mengerjakan? Siap. Sebelumnya, silakan bukunya dirapikan, ditutup dulu. Tidak ada buku yang terbuka, ditutup. Simpan di pinggir meja. Silakan buka lembar jawabannya, ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Baiklah anak-anak, Bapak pikir sudah cukup waktunya. Bapak pikir kalian sudah selesai mengerjakan lembar soal evaluasinya. Silakan dikumpulkan hasil pekerjaan lembar evaluasinya untuk Bapak nilai. Nah, selanjutnya tibalah kita menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi, dari awal sampai sekarang. Coba, siapa di antara kalian yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Anak Sandi, silakan. Bagaimana? Kesimpulan ke-1, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf.
Jadi menurut Ananda Sandy, kesimpulan ke-1, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam paragraf. Kesimpulan yang kedua, coba Saya Pak. Ananda Raga, silakan. Kesimpulan kedua, peserta didik dapat merumuskan teks non-fiksi tentang rantai makanan dalam ekosistem. Jadi kesimpulan yang kedua, peserta didik itu dapat merumuskan tentang rantai makanan dalam ekosistem. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam paragraf dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan teks non-fiksi tentang rantai makanan dalam ekosistem secara cermat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem dengan cermat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat gambar tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Baiklah, anak-anak hebat semuanya, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin untuk berdoa sebelum pulangnya? Saya Pak. Ananda Raga, silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak hebat semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian di rumah hafalkan lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Rajin-rajinlah belajar di rumah. Sampaikan salam hangat Bapak sama ayah dan ibu kalian di rumah. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk merefleksikan pengalaman belajar kalian hari ini, silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang dirasakan dari pembelajaran hari ini oleh kalian masing-masing. Kemudian tempelkan pada dinding refleksi pembelajaran yang sudah Bapak sediakan. Bisa dimengerti? Bisa. Depan, di bawah. Nah, nyimpannya supaya nanti hasilnya bagus. Sudah semuanya? Terima kasih.